Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Kita bertemu lagi hari ini. Topik kali ini adalah 6 tips cara mengingat agar tersimpan di pikiran selamanya. Karena orang belajar itu gangguannya satu, lupa. Lupa sesaat tidak apa-apa, bisa jadi lupa selamanya. Hari ini sudah belajar, besok lupa. Hari ini belajar, besok lupa. Nah, ini ada tips supaya ingat selamanya pelajaran di pikiran kita. Bagaimana tipsnya? Ikuti. Yang pertama, kesadaran sejati. Pengamatan sesuatu, membaca sesuatu, dia akan tersimpan di pikiran kita kalau tiap orang punya kesadaran sejati bahwa hal yang dibaca, hal yang diamati, hal yang didengar itu akan diingat selamanya. Jadi kalau istilahnya bukan mendengar tetapi mendengarkan, bukan sekadar membaca tetapi betul-betul memperhatikan isinya. Kesadaran untuk mengingat itu harus muncul pertama. Sebab orang yang tidak sadar ketika dia membaca, ketika dia mengamati, ketika dia mendengarkan, dia cepat lupa. Tetapi ketika melihat secara serius dengan kesadaran tinggi bahwa itu harus diingat seterusnya, niscaya dia akan masuk ke pikiran kita. Bagaimana yang kedua? Yang kedua berikut ini. Yang kedua, pengaitan atau asosiasi. Jadi apa yang diamati, apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang didengar, dikaitkan dengan benda lain, bentuk lain yang pernah kita ketahui. Ketika kita membaca, oh ini tanaman ini sama dengan pohon yang begini. Oh tulisan ini berarti sama dengan yang ini. Jadi mengasosiasikan ke bentuk lain atau memetaformakan ke bentuk lain, itu akan menyimpan di pikiran kita. Pelajaran itu akan selamanya tersimpan di pikiran kita. Jadi kaitkan ketika kita belajar, ngaitkan dengan benda lain. Ketika kita belajar, diasosiasikan bentuk apa. Ketika kita membaca logam mulia, kita mengasosiasikan bongkahan batu yang belum diolah, begitu. Mengasosiasikan, mengaitkan benda-benda lain, bentuk-bentuk lain, kejadian lain yang pernah kita alami, itu akan mengingat dan pikiran kita akan menyimpan selamanya. Yang ketiga, berikut ini. Yang ketiga, supaya pelajaran masuk di otak dan kita ingat selamanya adalah membuat sistem jaringan, melingkan dengan yang lain. Jadi benda satu, apa hubungannya dengan benda yang lain, apa hubungannya dengan benda yang lain. Konsep satu, hubungan dengan konsep yang lain, konsep yang lain. Oh berarti ini posisinya di sini di urutan keempat. Kalau yang saya baca ini di urutan kelima kemarin, itu urutan keenam. Jadi dibuat skemata, satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Ini akan mempercepat masuk di pikiran kita dan kita akan ingat selamanya. Jadi buatkan sistem link, sistem jaringan satu dengan yang lain, tentu sambil mencatat. Di buku catatan kita buatkan link, sejenis peta pikiran begitu. Kita link satu hubungannya satu dengan yang lain, benda ini hubungannya ini, benda ini begini. Dan itu akan mempercepat kita belajar, selamanya kita akan ingat. Bagaimana yang keempat? Berikut. Yang keempat itu mengaitkan atau mengasosiasikan dalam bentuk lucu. Contoh, memindahkan yang dibaca, yang diamati, yang didengar ke dalam bentuk kartun dengan cara mengecilkan badan yang kurus begitu. Mungkin dibuat orang bertamu atau hewan apa, buat gambarnya besar, kakinya kecil. Dia bisa mengganti dalam situasi lain. Pernah lihat karikatur? Nah, karikatur itu cara belajar asosiasi yang lucu.
Dan kita akan selalu ingat dengan karikatur seperti itu. Atau digambarkan yang lainnya, entah orang makan apa, benda apa, dan seterusnya. Dalam bentuk lain, bebaskan pikiran, lalu ungkapkan dalam bentuk-bentuk lucu. Mungkin kata-kata yang lucu dan sebagainya, itu akan ingat selamanya. Asosiasinya dilakukan tapi dalam bentuk gambar yang lucu, suara yang lucu, tulisan yang lucu. Bahkan benda-benda yang kita sukai seperti boneka, lalu telinganya kita beri tulisan apa begitu, dan itu akan ingat selamanya akan ingat. Bahkan nanti akan cerita ke anak cucu, saya dulu pernah bermain binat, menggambar kartun bentuknya ini begini, saya dulu pernah begitu. Jadi yang keempat, buat asosiasi yang lucu, buat pengalihan yang lucu, yang membuat kita tertawa, tersenyum, dan selamanya akan ingat. Berikut yang kelima. Yang kelima, membuat kata ganti. Jadi yang kita baca, kita pindahkan dalam bentuk narasi singkat, tapi diberi kata ganti. Kata ganti itu boleh saya, boleh aku, boleh dia, atau boleh nama orang lain, sehingga menjadi kisahan baru, tapi isinya tentang yang kita pikirkan. Isinya mata pelajaran yang sedang kita gali, kita pelajari. Dinarasikan singkat, narasi itu menggunakan nama kata ganti. Saya hari ini sedang membaca sistem ekosistem begini. Saya hari ini meneliti tentang buatkan nama-nama yang bila perlu nama-nama artis, masukkan di situ, buatkan narasi pendek tentang materi pelajaran yang sedang dipelajari. Insya Allah itu akan masuk ke pikiran kita dan akan diingat selamanya. Yang terakhir, yang keenam, berikut ini. Yang keenam, gunakan kata kunci. Jadi setelah membaca, munculkan kata kuncinya apa, kata kunci umum apa, kata kunci khusus apa. Maka buatlah potongan-potongan kertas yang potongan-potongan itu siap diisi kata kunci yang ada di buku itu. Ketika kita ngamati sesuatu, kita bisa membuat kata kunci. Ketika kita mendengarkan, kita langsung menuliskan kata kunci. Dan kata kunci ini mampu mengingat mata pelajaran yang kita pahami selamanya. Setelah dapat kata kunci, kalau mau, kata kunci ini dipetakan. Mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus, mana yang perlu dijelaskan, mana berkait dengan apa. Siapkan kartu-kartu pendek, potongan kertas untuk membuat kata kunci. Kalau tidak, di buku catatan juga bisa buatkan kata kunci, kata-kata kunci. Jadi ketika kita dengarkan orang pidato, kata kuncinya apa? Contoh kata kuncinya bantuan, kata kuncinya meninjau, kata kuncinya apa? Maka dalam bahasa Indonesia ada yang namanya inti kalimat. Inti kalimat itu adalah kata kunci. Kata kunci itu berada di predikat. Sehingga kalau mau mencatat, catatlah predikatnya atau nama tokoh atau keterangannya. Dan dari kata-kata kunci itu kita bisa mengasosiasikan, membentuk, memformulasikan bentuk-bentuk lain dari sebuah kata kunci. Coba, jangan hanya dilihat, lakukan, baca buku, siapkan buku tulisnya, latih dengan 6 tips tadi. Pasti akan ingat selamanya. Sampai di sini pertemuan kita. Salam Kak Yatno Bintang.